Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Saputra. Di sini kita akan melakukan klasifikasi penderita stroke dengan menggunakan metode random forest. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Untuk yang pertama, ini itu bagian untuk mengimport library yang akan kita gunakan dalam mengeksekusi kode-kode yang di bawah atau melakukan metode random forest. Yang ini bisa kita running aja. Nah, lalu yang di kolom kedua ini untuk membaca dataset, karena kita sudah menyiapkan dataset. Di sini ada dataset healthcare, dataset stroke data CSV. Untuk melihat datanya kita bisa dari sini. Ini datanya. Lalu selanjutnya ini kita menggunakan drop data. Jadi data yang tidak diperlukan ini akan kita buang agar lebih ringkas. Seperti data ID, residence type, dan work type. Kalau dilihat dari sini, ID ini tidak berpengaruh dalam pemodelan. Resident type dan work type juga tidak berpengaruh dalam pemodelan. Sini kita membaca data lagi. Jadi data yang tersisa hanya data-data yang diperlukan. Lalu untuk mencari info, ini melihat total data ada berapa, kolomnya apa aja, dan apa tipe datanya. Sini bisa dilihat dengan data age ini bertipe float, objek, dan integer. Lalu untuk membaca data secara statistik, di sini kita menggunakan data.describe. Sini ada total data, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, kuarter 1, 2, 3, dan nilai tertingginya. Lalu selanjutnya ini untuk mengetahui angka yang keluar. Seberapa besar data setelah diedit. Jadi di sini total datanya ada 5100. Lalu ini untuk mencari data duplikat. Nah, untuk dataset yang telah kita bersihkan ini tidak ada data duplikat. Lalu ini untuk mencari is-null. Is-null itu data yang hilang, nilai kosong. Ini ada nilai kosong dari BMI sebanyak 200 data. Dan fungsi selanjutnya ini untuk mengisi data dari BMI yang kosong ini dengan data BMI rata-rata. Lalu kita lihat data yang kosongnya menjadi 0. Lalu ini digunakan untuk melihat nilai unik apa saja dalam kolom status merokok. Jadi dalam status merokok ini nilainya terisi dengan formerly smoke, never smoke, smoke, dan unknown. Lalu pada label, dataset di sini kan terdapat label value bertipe boolean 1 dan 0.
Untuk 1 itu positif stroke dan 0 itu negatif stroke. Dari dataset yang kita punya, di sini sebanyak 4.800 data itu tidak memiliki potensi stroke dan 200 data memiliki potensi stroke. Nah, ini untuk analisis berdasarkan gender laki-laki dan perempuan terbagi menjadi 2. Sini untuk yang laki-laki sebanyak 56% dan perempuan sebanyak 43%. Lalu selanjutnya ini masih menggunakan data stroke pasien tadi, kita melihat faktor lain yaitu penyakit jantung, heart problem. Nah, ini pie chart dari heart problem sebanyak 56% mengalami penyakit jantung dan sebanyak 43% tidak mengalami penyakit jantung. Ini untuk penyebaran data dari BMI-nya. Sini ada penyebaran datanya. Lalu selanjutnya kita memilih data tipe dengan objek. Di sini kita mengimport library dari sklearn preprocessing. Untuk mengubah teks menjadi angka. Nah, ini untuk menyeimbangkan data atau smooth. Jadi hasilnya ini akan menampilkan jumlah data sebelum oversampling dan sudah oversampling. Ini smooth, inisialisasi smooth dan oversampling dengan smooth. Karena dari dataset sebelumnya data kita itu tidak seimbang antara data yang mengalami stroke dan tidak berpotensi mengalami stroke. Lalu kita membaca data yang telah kita oversampling. Sini bisa kita lihat datanya sekarang untuk yang mengalami stroke dan tidak mengalami stroke jumlahnya sudah sama. Lalu di sini kita untuk menjalankan model dari random forest-nya. Ini untuk melatih model. Lalu selanjutnya di sini kita memvisualisasi confusion matrix dari data yang dari model yang telah kita latih. Lalu selanjutnya kita ini untuk klasifikasi. Laporan klasifikasi. Ini ada precision, recall, F1 score, dan support. Untuk akurasinya kita mendapatkan di 95%. Lalu di sini fungsinya untuk hyperparameter tuning. Jadi settingan standar atau default dari algoritma belum tentu baik. Jadi kita pakai grid search CV untuk mencoba berbagai kombinasi settingan.
secara otomatis untuk menemukan racikan terbaik yang bikin model menjadi lebih akurat. Ini untuk hasilnya. Lalu selanjutnya ini untuk base params. Jadi menemukan racikan yang paling oke. Lalu ini selanjutnya untuk ngetes dari hypermodel, skor dari hypermodel. Ini kita mendapatkan 94%. Lalu ini kita mengimport library dari Pickle untuk membuat model struct.pkl. Running saja, nanti struct.pkl akan muncul di sini. Nah, untuk Streamlit-nya kita jalankan di VS Code. Sini sudah saya siapkan untuk menjalankan model tersebut menggunakan Streamlit. Ini ada fungsi untuk menjalankan aplikasinya, lalu ada sidebar. Ini ada inputnya. Inputnya ini berdasarkan kategori dari dataset kita. Lalu ini ada footer, kita ganti saja nama dari footernya. Setelah ini bisa kita jalankan Streamlit-nya. Streamlit run stroke py. Nah, setelah model ini jadi, kita bisa untuk coba ngetes. Contoh, laki-laki berumur 19 tahun, mengalami hipertensi, tidak mengalami heart disease, belum menikah, level dari glukosa BMI lalu merokok. Hasil prediksinya tidak ada risiko terjangkit stroke. Kalau kita tambah umurnya menjadi 30 dan heart disease-nya yes, lalu level glukosanya di 300. Oh, nggak bisa, harus di bawah 300. Tidak ada risiko penyakit stroke untuk umur 60.
Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.